Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Saya cuma ingin paling tidak politik kita lebih menggunakan akal sehat gitu, bukan cuma sentimen, perasaan, benci, senang, tapi memang akal sehat. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, ada argumentasi kandidat mana yang mau didukung gitu. Dan saya mendukung Pak Anies. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Tapi bagi saya semua itu sebetulnya wajar sampai kalau sudah tidak rasional lagi gitu. Dan bagi saya tidak rasional kalau semuanya disalahkan gitu. Oh, siapa sih yang sempurna? Nggak ada pemimpin politik yang sempurna, kan kita dalam pemilu tidak mencari dewa ya. Jadi pemimpin kita manusia biasa yang kita beri kesempatan memimpin. Wartaekonomi.co.id. Kritik PSI yang tak masuk akal ke Anies Baswedan jadi alasan ex anak buah Haji Giring pindah haluan. Semua disalahkan ke Anies. Surya Chandra yang merupakan ex wakil menteri ATR BPN era Jokowi membongkar gelagat bekas partainya, yakni Partai Solidaritas Indonesia yang kerap menyerang Anies Baswedan. Menurut Surya, apa yang dilakukan PSI pada dasarnya wajar dalam kerangka demokrasi antara oposisi dan eksekutif. Hanya saja, kewajaran tersebut tak bisa diteruskan apabila terdapat hal yang tak rasional. Semua itu wajar sampai kalau sudah tidak rasional lagi, ujar Surya Chandra saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji di kanal YouTube Laman TV, dikutip hari Selasa 14 Maret 2023. Dalam hal ini, Surya merasa di PSI sudah mulai tak rasional dengan terus-menerus menjadikan satu orang sebagai biang kesalahan. Menurut Surya, tak rasional apabila Anies disalahkan pada setiap urusan. Layaknya pemimpin lain yang juga manusia, kesalahan tentu bisa didapati di tiap pemimpin. Bagi saya tidak rasional kalau semua disalahkan ke Anies Baswedan. Siapa sih pemimpin politik yang sempurna? Kita pemilu bukan mencari dewa, cari manusia biasa yang kita beri kesempatan memimpin, jelasnya. Surya yang sudah berinteraksi langsung dengan Anies saat aktif di ATR atau BPN menilai ex Menteri Pendidikan tersebut punya integritas dan pengalaman sehingga dinilai layak menjadi seorang pemimpin. Makanya track record pengalaman, integritas, dan sifat inklusif itu penting. Dan Pak Anies menunjukkan itu semua selama dia berkuasa, bukan teoritik. Itu yang jadi alasan saya pribadi mendukung Anies, ungkapnya. Lebih lanjut, menurut Surya yang pernah jadi kader PSI, terus-menerus menyerang Anies merupakan strategi yang dilakukan partai pimpinan Haji Giring Ganesa itu untuk mendongkrak suara. Anies pun menurut Surya juga makin populer karena terus diganggu oleh PSI. Anies itu tokoh menonjol, kebetulan PSI tidak mendukung. Jadi dengan cara itulah serangan kepada Anies Baswedan mendongkrak popularitas PSI, ujarnya. Dengan adanya kritik PSI terus-menerus, nama Pak Anies terus berkibar, ungkapnya. Saya cuma ingin paling tidak politik kita lebih menggunakan akal sehat gitu, bukan cuma sentimen, perasaan, benci, senang, tapi memang akal sehat. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, ada argumentasi kandidat mana yang mau didukung begitu. Dan saya mendukung Pak Anies dengan dasar ya akal sehat saya mengatakan Pak Anies ini yang kira-kira cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ya ke depan.
Tapi sebagai wakil menteri sering saya ketemu Mas Indra, karena kebetulan kan ada pekerjaan kami di ATR BPN yang nyambung banget dengan pekerjaan pemerintah provinsi gitu. Jadi klop lah, dan saya sering lebih dari mungkin 4 kali ya koordinasi tuh. Jadi langsung diskusi dengan Pak Gubernur Anies waktu itu. Jadi ya kenalnya dari situ ya, pekerjaan dan tidak bicara politik, betul-betul teknis kerjaan, apa yang dibantu oleh Pemprov buat ATR BPN, apa yang BPN lakukan di DKI khususnya ya waktu itu. Pertama yang barangkali soal strategi politik ya, kan Kak Anies ini memang tokoh yang menonjol. Kebetulan PSI tidak mendukung, jadi dengan cara itulah serangan dalam tanda kutip kepada Anies Baswedan juga mendongkrak popularitas PSI sendiri gitu. Dan sebaliknya sebetulnya, karena dengan adanya kritik-kritik PSI yang terus-menerus, nama Pak Anies juga jadi berkibar gitu loh untuk konteks yang berbeda. Dan secara strategi politik sebetulnya wajar-wajar aja gitu. Nah, memang dalam proses kemudian kan perlu rasionalitas ya, perlu argumentasi. Kenapa mengkritik, kenapa mendukung gitu. Nah, barangkali di sini soal wawasan kali ya, Mas Indra. Saya kan sebagai wakil menteri berinteraksi dengan banyak kepala daerah. Dari 32 provinsi saya sudah berkunjung ke 34 provinsi. Saya sudah ke 32 provinsi se-Indonesia. Itu artinya ketemu gubernur atau wakil gubernur atau sekda atau asisten daerah seperti itu. Dan saya berinteraksi tuh untuk pekerjaan gitu. Jadinya punya kelebihan, bisa mengcompare ya, bisa membandingkan gubernur mana sih yang untuk pekerjaan dalam konteks Kementerian ATR BPN yang nyambung gitu, yang kira-kira menonjol. Dan memang Anies Baswedan ini menonjol, makanya sampai 4 kali saya ketemu. Dan barangkali itu ya, jadi yang lain mungkin ya semangat muda ya, Mas Indra, kan teman-teman di PS itu relatif baru dalam politik. Dulu syaratnya bergabung itu tidak boleh pernah jadi pengurus partai politik sebelumnya malah. Jadi seperti itu ya, jadi ada nuansa yang memang semangatnya tinggi, wawasan relatif terbatas begitu, dikombinasikan dengan mungkin pertimbangan politik, loh sekalian aja deh kita mencari pengenalan gitu ya. Tapi bagi saya semua itu sebetulnya wajar sampai kalau sudah tidak rasional lagi gitu loh. Dan bagi saya tidak rasional kalau semuanya disalahkan gitu ke Anies Baswedan. Toh siapa sih yang sempurna? Nggak ada pemimpin politik yang sempurna, kan kita dalam pemilu tidak mencari dewa ya. Jadi pemimpin kita manusia biasa yang kita beri kesempatan memimpin. Nah makanya track record, pengalaman, integritas, sifat inklusif bagi saya penting, dan Pak Anies itu menunjukkan itu semua selama dia berkuasa, bukan teoritik ya. Jadi selama dia memimpin ya begitu yang dilakukan. Itu yang jadi alasan juga buat saya pribadi mendukung begitu, Mas Indra. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.